Baik, saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 29. Mari kita membaca bagian firman Tuhan. Saya membaca ayat 24, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 25 hingga ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga ayat 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena kau telah melihat aku, maka kau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara terkasih, pepatah berkata kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ada yang tidak pernah gagal di dalam hidup ini? Boleh acungkan tangan. Saudara, saya rasa saudara dan saya pernah mengalami yang namanya kegagalan. Dan seorang berkata kegagalan itu sangat baik karena apa? Di dalam kegagalan itu akan menghancurkan dosa kesombongan. Lalu kemudian membangkitkan kecerdasan, bahkan menuntun di dalam kedewasaan. Jadi ini hikmat dari yang namanya kegagalan. Dan saudara, ketika seorang gagal 10 kali, lalu merasa dia sudah gagal, maka ada pepatah berkata, "Lihatlah, ada orang lain yang sukses itu gagal lebih banyak daripada engkau." 10 kali gagal itu masih biasa, ada orang lain gagal 15 kali, bahkan puluhan dan ratusan kali. Nah, saudara-saudara, ada beberapa nama, saudara, mereka orang sukses tetapi sebenarnya mereka pernah mengalami kegagalan. Saudara pernah mendengar Bill Gates? Saudara pasti tidak asing dengan nama ini, seorang pendiri Microsoft. Ia seorang yang masuk dalam daftar orang terkaya. Tetapi tahukah bahwa Bill Gates itu pernah tidak lulus kuliah, saudara-saudara. Kemudian dikeluarkan dari Harvard University pada masa awal perkuliahannya. Saudara, kemudian Albert Einstein, saudara, pernah mendapatkan gelar Man of the Century karena kejeniusannya di dalam berpikir, saudara. Dia orang yang sangat pandai sekali melahirkan teori relativisme. Tetapi tahukah Anda bahwa Einstein itu pernah dikeluarkan dari sekolahnya pada usia 15 tahun. Dan kemudian Mark Zuckerberg, saudara tidak asing, saudara, kalau menggunakan Facebook, dialah yang menciptakan, yang meng-create Facebook, saudara. Dia pernah dianugerahi sebagai orang kaya termuda di dunia beberapa waktu yang lalu. Namun sebenarnya, saudara, tahukah Anda bahwa Mark Zuckerberg itu tidak lulus kuliah karena dia dikeluarkan juga dari Harvard karena beberapa kasus. Saudara, saya bukan berarti anak muda tidak perlu kuliah, tidak perlu sekolah. Nah, saudara ya, seringkali asosiasikan seperti itu. Tetapi kita melihat ternyata ada banyak kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di dalam kisah hidup yang orang sangat sukses, bahkan ternama sekalipun. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari kegagalan seorang murid Yesus, saudara-saudara, yaitu Thomas. Nah, kalau kegagalan seringkali diasosiasikan
ketika Yesus disalib itu dengan Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi seringkali saudara, murid yang bernama Thomas ini juga seperti murid yang gagal. Yang seringkali seorang itu berkata bahwa jangan meniru seperti Thomas, ya, berbagailah setiap mereka yang tidak melihat namun percaya. Seringkali dalam penampakan Yesus ini, Thomas ini dipersalahkan, saudara-saudara. Nah, kalau misalnya saudara-saudara kita itu salah melihat kegagalan seseorang, maka akan berdampak fatal, bukan? Dan saya ingin berkata, seringkali saudara-saudara kita salah di dalam melihat kegagalan seseorang, termasuk di dalam kegagalan Thomas. Mungkin kalau Thomas masih hidup pada hari ini, lalu kemudian di interview, kira-kira apa yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara akan terbuka dan saudara akan, aduh, ternyata saya mungkin selama ini salah menilai Thomas. Guru-guru sekolah minggu, bahkan pengkhotbah, pendeta seringkali berkata bahwa jangan seperti Thomas yang melihat dulu baru percaya. Thomas akan komplain, saudara-saudara, kepada kita kalau kita mengatakan hal seperti ini. Kenapa? Simon Petrus melihat dulu baru percaya. Maria Magdalena melihat dulu baru percaya. 2 orang murid Yesus berjalan ke Emmaus, semuanya melihat dulu baru percaya. Bahkan di 1 Korintus 15 itu ada 500 orang yang menjadi saksi kebangkitan Kristus. Dan Rasul Paulus mencatat bahwa mereka melihat apa yang Yesus tunjukkan kepada mereka. Yesus menampakkan diri kepada mereka. Artinya saksi-saksi mata itu amat sangat penting. Berarti sangat wajar bagi Thomas untuk melihat dulu baru percaya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita menyalahkan Thomas, saudara-saudara. Thomas mungkin bisa komplain kepada kita, lalu dia berkata bukan itu poinnya yang menjadi sorotan utama. Lalu kalau begitu kita bertanya, berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya itu apa? Itu berkata kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka adalah saudara dan saya, next generation setelah Thomas. Karena apa? Karena saksi-saksi itu sudah meninggal. Dan Yesus sudah terangkat ke sorga. Jadi kita akan sangat sulit sekali untuk melihat data-data yang di awal mula pada saat itu. Sehingga saudara kita perlu percaya tanpa melihat. Tetapi beda dengan Thomas. Butuh bukti, butuh data, butuh dia melihat baru percaya. Nah, saudara-saudara, kalau ini yang kita lihat dalam kegagalannya, maka kita juga akan gagal melihat Thomas sukses seperti apa. Bagaimana Tuhan membangkitkan Thomas? Bagaimana Tuhan mewujudkan hal yang indah di balik kegagalan Thomas. Nah, kalau begitu saudara-saudara, di mana letak kegagalan Thomas? Nah, ini yang akan kita bahas, kita pelajari pada hari ini. Di mana letak kesalahan dan kegagalan Thomas? Kita lihat ayat yang ke-24, dikatakan tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Nah, saudara-saudara, kita tidak tahu secara pasti 100%, saudara-saudara, mengapa Thomas tidak ada bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Tetapi kemungkinan besar Thomas itu sangat sedih. Dia mengurung diri, dia menyendiri sehingga tidak ikut perkumpulan daripada murid-murid lain. Kenapa dia sangat bersedih? Jelas karena mendengar berita kematian gurunya yang dia kasihi, saudara-saudara. Kenapa sampai bersedih seperti ini? Relasi keluarga bukan, begitu ya, papanya juga bukan. Tetapi kenapa punya kesedihan yang sangat mendalam seperti ini? Saudara ingat ketika Yesus memanggil murid-muridnya, ikutlah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Artinya saudara-saudara ketika mereka bersedia ikut Yesus, mereka meninggalkan segala-galanya. Mereka meninggalkan masa depannya, saudara. Dengan mereka yakin bahwa Yesus sang guru, sang Mesias ini akan membawa mereka dan memberikan masa depan yang cerah buat mereka. Jadi itulah yang menyebabkan, saudara, mengapa Thomas amat sangat bersedih. Saudara bisa bayangkan seorang
Istri yang ditinggal oleh suami, yang memberikan masa depan yang baik, memberikan bekal hidup yang baik. Saudara, tiba-tiba sang suami itu meninggal kena vonis penyakit yang tidak berapa lama kemudian Tuhan panggil dia pulang. Sedihnya sangat mendalam, saudara-saudara. Dan inilah yang kira-kira dialami oleh Thomas dan juga murid-murid yang lain. Mereka seperti kehilangan arah. Mereka seperti tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan ke depan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan untuk mewujudkan hidup mereka dengan keluarganya. Dan juga saudara-saudara, kita tahu bahwa dalam masa itu mereka menanti-nantikan Mesias. Murid-murid Yesus juga menanti-nantikan Mesias. Orang Yahudi menanti-nantikan Mesias. Dan mereka melihat bahwa karakteristik Yesus ini persis. Ini yang ditunggu-tunggu. Tetapi sayang mereka itu tidak yakin bahwa Mesias itu mati. Itu aja saudara-saudara. Semua karakteristik melakukan mujizat, mereka bisa mendengar pengajarannya, mereka bisa mendengar hikmatnya, wisdomnya sangat luar biasa, semua cocok. Tetapi kok mati, itu aja saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara apa yang terjadi ketika Mesias itu mati, mereka seperti kehilangan kendali. Betul nggak ya? Ini Mesias yang dinanti-nantikan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lamanya. Tetapi bukankah Yesus berkali-kali memperingatkan kepada mereka bahwa aku akan mati dan bangkit? Setuju saudara-saudara. Mungkin bisa 4 kali bahkan mungkin bisa lebih Yesus berkata seperti itu. Tetapi saya ingin mengilustrasikan seperti ini. Jikalau saudara sudah punya pemahaman puluhan tahun lamanya saudara, lalu diberikan pemahaman yang baru, mungkin cuma 10 kali saudara-saudara. Saudara mungkin masih belum terbiasa dengan pemahaman baru tersebut, bukan? Kalau saudara selama ini memberi sesuatu dengan tangan kanan, lalu saudara menerima sesuatu itu dengan tangan kanan juga. Lalu saya memberikan sebuah pemahaman baru, bahwa selama ini kita ini salah memberi dengan tangan kanan. Selama ini yang benar, seharusnya adalah memberi dengan tangan kiri. Begitu ya, saudara kalau mau coba ya, saudara saya kasih tahu 5 kali kira-kira seperti itu. Lalu saya akan kasih kepada saudara dengan tangan kanan, saudara akan menerima dengan tangan kanan. Tetap, oh iya ya tangan kanan ya, harusnya tangan kiri, kan begitu kan? Nah saudara ini sama seperti murid Yesus, yang sepertinya baru mendapatkan sebuah pemahaman 3 tahun bersama dengan Yesus. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang lama. Puluhan tahun dari keluarganya, bahkan ratusan tahun turun-temurun memang seperti itu. Mesias tidak pernah mati, tetapi kok ada Mesias yang mati ini membuat saya ini sangat sulit untuk menerimanya. Jangan-jangan ini yang salah. Benar, mati. Mana yang benar, mana yang salah. Dan kami ada di dalam sebuah kegalauan, di dalam sebuah kesedihan yang sangat amat mendalam. Jadi saudara sebenarnya Thomas bersedih itu wajar, sangat amat wajar. Namun yang tidak wajar di sini yang menjadi kegagalan daripada Thomas adalah kesedihan yang berlarut-larut. Kesedihan yang sangat amat lama, yang berlarut-larut, yang Thomas tidak bisa menguasai kesedihannya. Itu yang tidak wajar saudara-saudara. Sehingga kita tahu firman Tuhan berkata, jangan kamu berduka cita seperti orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak punya pengharapan. Bersedih boleh, tetapi jangan sampai tidak punya pengharapan. Dan inilah yang dialami oleh Thomas. Itu sebabnya Thomas menyendiri. Itu sebabnya Thomas tidak hadir dengan murid-murid yang lain. Mungkin saudara-saudara yang lain sudah kontak Thomas. Tom, ini Thomas ya, bukan Tommy saudara ya. Tom, ayo kita kumpul lagi. WA-nya gak dibales, gitu ya kira-kira ya. Baru habis itu di WhatsApp lagi saudara-saudara, kemudian tidak centang 2, artinya apa? Sudah dimatikan. Teleponin berulang-ulang begitu ya, ayo kita kumpul lagi. Ya ayo kita kumpul, kita doa lagi, kita percaya. Dan saya melihat Yesus benar-benar dia sudah bangkit, lu benar-benar sungguh luar biasa. Akhirnya Thomas itu mengurung diri dan tidak mau ikut dengan pertemuan teman-temannya itu.
Nah, saudara-saudara perhatikan di dalam kisah sebelumnya. Ketika seorang memutuskan akan hal ini seperti Thomas, punya dampak yang sangat besar. Dan dampaknya itu cenderung negatif. Ada banyak berkat yang spesial yang Tuhan nyatakan. Akhirnya Thomas tidak mendapatkannya. Saudara-saudara, kita melihat saudara bagaimana Tuhan ternyata memberikan damai sejahtera dalam konteks di dalam perikop sebelumnya. Waktu Yesus berkumpul dengan 10 murid minus Thomas minus Yudas. Betul ya, Yudas sudah bunuh diri. Thomas tidak hadir. Berarti Yesus bersama dengan 10 murid yang lain. Yesus ketika berjumpa di tengah-tengah mereka. Yesus memberikan damai sejahtera. Yesus memberikan sukacita dan mereka dicatat. Mereka bersukacita melihat Yesus. Dan ini semua kehilangan. Thomas skip akan hal ini saudara-saudara. Kenapa? Karena Thomas menjauhkan diri dari mereka. Ada banyak berkat rohani yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Tetapi Thomas tidak mendapatkannya. Bahkan yang sangat penting, Yesus menghembusi kuasa Roh Kudus, saudara-saudara. Menghembusi artinya mereka diberikan kuasa, mereka diberikan penyertaan dengan luar biasa, saudara-saudara. Sehingga apa? Sehingga mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan. Tetapi Thomas tidak ikut. Oleh karena itu di dalam Ibrani 10 ayat 25, saudara-saudara, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Thomas skip akan berkat-berkat yang luar biasa. Jangan sampai saudara dan saya skip ketika Tuhan mencurahkan berkat-berkat rohani bagi setiap kita. Karena kita skip datang ibadah, skip datang pertemuan untuk kita belajar firman Tuhan. Skip untuk datang kita sungguh-sungguh berdoa bersama. Ada banyak berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Nah tetapi saudara-saudara, bukan hanya berkat rohani itu di skip sama Thomas. Tetapi hati Thomas berubah. Hati yang tadinya setia mengikut Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau ikut kemanapun Tuhan berada. Bahkan bersedia ikut mati bersama dengan Tuhan. Tetapi saat itu hati Thomas itu rasanya sudah berbeda. Berbedanya di mana saudara-saudara? Berbedanya hatinya makin mengeras. Jadi sebenarnya ini bukan masalah Thomas percaya atau tidak percaya. Tapi hatinya sudah tertutup. Thomas adalah orang yang kritis. Setuju? Maka dia menuntut bukti. Tetapi saudara ketika hatinya mengeras, dia menjadi skeptis. Apa bedanya kritis dengan skeptis? Dua ini mirip. Orang suka bertanya. Ada orang berkata ini kritis, tetapi ada satu lagi berkata ini skeptis. Saudara kalau kritis itu bertanya akan segala sesuatu. Kalau skeptis itu meragukan segala sesuatu. Banyak pertanyaan, tetapi dari hatinya motivasinya itu berbeda. Kritis, pengen tahu segala sesuatu. Skeptis, meragu-ragukan segala sesuatu termasuk Tuhan. Nah tadinya kritis, kemudian Thomas menjadi skeptis, saudara-saudara. Permasalahan di mana? Permasalahannya adalah hati yang kemudian tadinya hangat, lalu kemudian menjadi keras. Karena masalah hidupnya yang menekan dia memilih untuk menyendiri. Dia karena depresi tidak bisa menangani masalah tersebut, saudara. Dia memutuskan untuk menjadi skeptis. Nah di dalam kondisi seperti ini, saudara-saudara, sangat amat sulit untuk bisa menjangkau kembali. Tetapi kita sangat bersyukur dengan luar biasa Tuhan kita mengerjakan dan menjangkau Thomas kembali. Ini bukan soal tadinya gak mau ke gereja lalu diajak kembali. Tetapi ini masalah hati yang sudah keras. Hati yang sudah menolak Tuhan dan menutup akan keberadaan Tuhan. Tetapi di sini Yesus punya cara yang ajaib. Kita lihat cara yang pertama saudara-saudara. Apa yang Yesus kerjakan buat salah seorang muridnya ini. Yesus menghadirkan persahabatan rohani kepada Thomas. Yesus tahu Thomas butuh sekali sahabat-sahabat
yang sejati. Karena itu Yesus tidak langsung menemui Thomas sendirian. Konseling yuk kita berdua pribadi yuk. Tidak seperti itu saudara-saudara. Tetapi Yesus muncul di saat Thomas juga berjumpa dengan teman-temannya. Sahabat sejati adalah ia yang menemanimu saat semua orang pergi menjauhimu. Saudara punya sahabat sejati, lihatlah mereka yang menemani saat saudara sedang susah. Sahabat bukan mereka yang menghampirimu ketika mereka butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia pergi menjauh. Wah, ini kata seseorang saudara-saudara ya. Jadi dua quotes ini ternyata mungkin terinspirasi dari Amsal 17 ayat 17. Mari kita baca sama-sama Amsal 17 ayat 17. Dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya percaya kuasa Roh Kudus yang sudah dihembuskan Yesus kepada murid-muridnya. Yang lain selain Thomas, murid-murid langsung terpikir kembali, kita masih kurang satu teman kita. Thomas belum bersama dengan kita. Ayo ajak lagi, ajak lagi. Aduh udah susah diajakin, dimatiin HP-nya. Samperin rumahnya, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian ayo semuanya ajak. Dan akhirnya berhasil saudara 8 hari kemudian. 8 hari kemudian tuh hitungnya hari ini. Ya, nah hari ini dihitung berarti 7 hari kemudian. Berarti tepat di hari Minggu lagi. 1 minggu kemudian kira-kira seperti itu ya. Jadi mereka beribadah lagi plus Thomas, saudara-saudara. Dan luar biasa, saudara, mereka bisa berjumpa kembali, mereka kumpul kembali, mereka bersemangat kembali, mereka beribadah kembali, mereka berdoa kembali. Mungkin salah satu berkata, jangan sendirian terus di kamar, pandemi udah kelar, kira-kira begitu ya. Ayo balik ke gereja. Aduh enak di sini. Online, kira-kira begitu saudara. Gak tahu Thomasnya online bagaimana. Tetapi saudara pada saat itu kemudian mereka berkumpul kembali. Komplit pada saat itu saudara-saudara. Kemarin mereka bisa join dan hati Thomas mulai hangat. Nah sudah perhatikan. Hati Thomas melalui teman-temannya Thomas kembali dihangatkan. Dan pada saat seperti itu Yesus muncul di tengah mereka. Kemudian Yesus menyatakan damai sejahtera bagi kamu. Menarik loh sekarang. Bukannya Yesus muncul duluan, tetapi teman-temannya dulu. Kumpul, lalu kemudian tiba-tiba Yesus muncul. Seolah-olah Yesus ingin berkata, inilah persahabatan rohani yang aku mau. Dan persahabatan rohani, yaitu kalian sama-sama bertumbuh, plus ada saya. Ada Yesus di dalam persahabatan itu. Persahabatan rohani berbicara mengenai bagaimana kita sebagai saudara seiman. Saling mendekat sekaligus mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul tetapi membuang Tuhan saudara-saudara. Tetapi harus Yesus hadir dan kemudian sama-sama mendekat kepada Yesus dan saling mendekat satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena ada banyak persahabatan tanpa Kristus. Sebagian orang Kristen bersahabat tetapi lupa membicarakan Kristus. Sebagian lagi ada yang terus bersekutu dengan Kristus tetapi lupa bersahabat. Tetapi kisah ini sudah seolah-olah mengingatkan, ada teman-teman di situ saling menguatkan plus Yesus, artinya dua-dua itu sama-sama penting. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa Kristus itulah sahabat sejati buat Thomas. Seolah-olah ingin berkata bahwa kalau kamu hanya kumpul dengan teman-temanmu tanpa aku, tak mungkin kau mendapatkan persahabatan yang sejati. Harus ada aku di dalamnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kristus sudah berbicara mengenai hal ini jauh-jauh hari, saudara-saudara, bahwa akulah sahabat sejati buat engkau. Karena apa? Karena aku akan memberikan nyawanya untuk engkau para sahabat. Bahkan Amsal, saudara, ini sangat kristosentris sekali. Dikatakan seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Ini sahabat sejati. Kalau ada kawan mengkritik saudara dengan maksud baik, terima dia sebagai sahabat. Tetapi kalau seorang musuh itu memuji, mencium, tetapi dengan maksud yang tidak tulus. Tetapi apa yang Kristus lakukan, saudara-saudara? Kristus sebagai sahabat yang sangat amat baik itu, dia membiarkan dirinya dipukuli, bahkan sampai terluka, sampai mati di atas kayu salib. Dan luka-lukanya itu oleh bilur-bilurnya, sahabat-sahabatnya menjadi sembuh. Sangat luar biasa, saudara, apa yang Kristus lakukan buat setiap kita. Dia membiarkan dirinya terluka supaya luka-luka kita disembuhkan. Karena Kristus, saudara, kita bisa bersahabat tanpa takut terluka. Karena Kristus kita dapat bersahabat tanpa takut ditolak. Karena Kristus kita dapat bersahabat tanpa takut dibeda-bedakan. Kaya, miskin, pandai, berpendidikan. Dan karena Kristus kita dapat bersahabat dan tidak akan pernah sendirian. Karena apa? Karena Kristus sahabat sejati kita. Sangat luar biasa, saudara. Ketika engkau dan saya percaya kepada Kristus dan menjadikan Kristus sahabat sejati kita, kita tidak akan pernah kesepian. Karena Kristus ada bersama dengan kita. Yang kedua, apa yang Kristus lakukan kepada Thomas, saudara-saudara? Yesus mewujudkan spiritualitas yang sejati. Kerohanian yang sejati terwujud di dalam diri Thomas. Nah, ketika Thomas menuntut bukti, apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Yesus meladeni Thomas. Nah, ini penting. Jadi bukan mengecam Thomas. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen berkata begini, bukti-bukti, belajar firman Tuhan, bertanya secara kritis itu tidak penting. Salah. Justru di sini Yesus meladeni pertanyaan sulit dan pembuktian data-data yang akurat kepada Thomas. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang percaya juga diladeni oleh Yesus dan Yesus mendorong setiap kita. Ayo kalau ada pertanyaan yang sulit, kalau kita mau belajar, kita ingin bertanya, mendapatkan jawaban, Yesus akan meladeni kita. Kita punya segudang pertanyaan terhadap kekristenan, kita masih ragu-ragu, kita masih belum yakin. Bertanyalah, Yesus akan memberikan jawaban. Ini loh maksudnya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya Rasul Paulus itu sangat mendorong jemaatnya untuk bertumbuh dalam pemikiran yang kritis. Jadi bukan hanya sekedar percaya aja, percaya tanpa berpikir. Saudara, ini ajaran yang keliru. Ketika kita berpikir secara kritis, iman kita akan bertumbuh. Ini yang dinamakan dengan head spirituality. Head spirituality bicara soal think. Bagaimana kita berpikir? Dengan berpikir kita bertumbuh secara iman. Makin kita berpikir lagi, makin bertumbuh. Kenapa? Rasio Tuhan yang kasih. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah artinya apa? Kritislah terhadap segala sesuatu. Ini firman Tuhan yang mendorong setiap kita. Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bukan hanya mereka belajar firman Tuhan, lalu
dicatat, dapat pelajaran apa hari ini. Tapi apakah itu benar demikian? Artinya apa? Kritis. Betul enggak? Jangan-jangan salah. Jangan-jangan salah. Nah kalau orang yang skeptis, ini kayaknya pasti salah nih. Ini enggak mungkin benar. Nah ini skeptis. Tetapi kalau kritis ini harusnya benar. Tidak mungkin firman Tuhan bertentangan. Lalu jawabannya apa kira-kira seperti itu? Kok saya masih bingung ya? Nah ini kritis. Lalu kemudian saudara-saudara. Di 2 Timotius 1 ayat 12a. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara dan saya angkatan Paulus. Bukan angkatan Thomas. Paulus tidak berjumpa dengan Yesus. Tetapi Paulus berkata, aku tahu siapa yang aku percaya. Tidak pernah mencucukkan tangannya ke tangannya Yesus. Tetapi Paulus dia berkata, setelah semua aku selidiki, aku bandingkan dengan agama yang lain, aku bandingkan dengan agama Yahudi, aku bandingkan dengan filsafat-filsafat yang lain, aku percaya kepada Kristus dan aku tahu kenapa aku percaya. Bukan sekedar percaya, saudara. Ini luar biasa sekali, saudara. Bagaimana Rasul Paulus menyimpulkan akan hal ini. Nah tetapi saudara, Yesus tidak hanya menyajikan head spirituality. Ini menarik sekali, tapi Yesus juga mewujudkan heart spirituality kepada Thomas. Thomas mengalami heart spirituality, di mana dia betul-betul bisa merasakan ada relasi, ada perjumpaan yang personal dengan Yesus, saudara-saudara. Head bicara soal think, heart bicara soal feel. Oleh karena itu dikatakan di ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Kalau saudara senang main drama dan senang jadi sutradara, kira-kira memerankannya seperti apa? Apakah Yesus berkata Thomas, Thomas taruh jarimu di sini, lihat tanganku, ulurkan tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku? Wah kayaknya kok enggak seperti itu. Tentu Yesus berkata dengan penuh kasih. Dari dia melihat semua murid-muridnya, pandangannya tertuju kepada Thomas. Thomas yang tadinya penuh dengan arogan, sangat confident kalau Yesus itu tidak bangkit. Tetapi Yesus menatap dengan penuh kasih. Lalu dia berkata, Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan sampai engkau tidak percaya. Yesus bicara secara personal. Yesus bicara secara relasional. Bukan dari kata orang, tapi aku menjumpaimu secara pribadi. Inilah yang dinamakan dengan heart spirituality. Yesus berkata melalui hatinya. Dan saudara menarik sekali di sini. Thomas menjawab apa kepada Yesus? Ayat 28 dikatakan, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Wow. Bukan Tuhan dan Allah, tetapi Tuhan. Engkau Tuhanku. Kita bisa menyebutkan Yesus Tuhan. Allah, Raja yang perkasa. Tetapi pertanyaannya apakah saudara menyebut Yesus Tuhanku? Bahkan dengan head spirituality, Thomas berkata Tuhan plus Allah ditambahkan. Ini pengetahuan teologisnya luar biasa. Tetapi bukan hanya sekedar pengetahuan teologis.
tetapi ada pengalaman, perjumpaan dengan Tuhan. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini mirip seperti pemazmur, saudara-saudara. Dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Pemazmur di bagian lain, dia juga berkata, Tuhan adalah gunung batuku. Tuhan adalah keselamatanku. Tuhan adalah kota bentengku. Dan Thomas dengan hatinya berkata, Tuhan, Engkaulah Allahku dan Tuhanku. Dari pemahaman secara kognitif yang bertumbuh, Tuhan menjumpai hatinya untuk diubahkan. Sehingga saudara-saudara sangat luar biasa sekali. Thomas menjadi seorang yang memiliki spiritualitas yang utuh, yang sejati. Dari head turun menjadi heart, lalu kemudian dia punya hands spirituality. Hands spirituality itu apa? Bagaimana apa yang dari pikiran dan hati itu terwujud di dalam tindakan. Bagaimana tindakan Thomas setelah itu kita tahu melihat catatan sejarah. Mereka mencatat Thomas menjadi misionari di India. Ia datang ke kawasan tersebut pada tahun 52 Masehi untuk menyebarkan kekristenan, saudara-saudara. Tidak mudah hidupnya. Tempat penginjilannya itu kemudian dijadikan gereja. Dan kita tahu masih ada gereja tersebut di India. Dan gereja itu bernama Basilika Santo Thomas. Dan di dalam salah satu ruangan ada makamnya Rasul Thomas. Dan di dalam sebuah ruangan yang lain ada lukisan besar yang menggambarkan Rasul Thomas itu tengah berdoa. Di belakang tubuhnya itu ada seorang yang menghujamkan tombak kepadanya. Dan itulah cara dia mati martir untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan mendedikasikan hidupnya kepada Tuhan. Setelah Tuhan jamah pikiran, jamah hati, dia melakukan tindakan yang luar biasa kepada Tuhan. Sehingga ayat ini menjadi penutup untuk setiap kita. Dan mungkin Thomas mengingat perkataan Yesus ini. Markus 12 ayat 30, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Complete head, hands, heart, spirituality. Bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Maukah saudara-saudara kita bertumbuh untuk sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Jangan kita ada di zona nyaman. Di zona nyaman maksudnya apa? Di zona nyaman itu artinya kalau kita senang dengan heart, kita mengabaikan head, gak perlu belajar. Yang penting itu feel sama Tuhan, feel, merasakan. Saudara, mana mungkin kita bisa bertumbuh kalau kita tidak belajar. Yang di head, pokoknya belajar, tetapi rasakan kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu menyentuh kita, memeluk kita di saat kita sedang bergumul. Dan hands, lakukan kebaikan terhadap sesamamu. Mari kita tunduk kepala kita.